Nih kalau tadi apa namanya bicara soal keterwakilan politik perempuan ya, kan sebenarnya memang isunya dua ya. Satu kita bicara secara numerik ya, keterwakilan numerik yang memang angkanya masih jauh ya untuk mencapai angka kritis. Betul ada peningkatan tapi masih belum gitu ya. Padahal kan kebijakan kuota udah dari 2004. Belum lagi bicara soal keterwakilan yang sifatnya lebih substantif ya, di mana kehadiran perempuan itu memang betul-betul bisa mewarnai pengambilan keputusan. Ya, jadi tadi ya Mas Arief ya, ada dua isu memang sebenarnya gitu ya. Dan memang harapannya sih sebenarnya kan upaya kita kan menyelesaikan di dua persoalan itu ya. Ada perjuangan yang tidak mudah juga untuk mencapai peningkatan numerik karena tadi disampaikan oleh Mbak Mike gitu ya. Memang persoalan utamanya ada di partai. Karena kan partai ini kan menjadi satu-satunya pemegang tiket sebenarnya gitu ya. Tiket untuk perempuan masuk ke dalam parlemen, harus lewat pemilu dulu. Nah, ada persoalan serius, studi yang pernah kami lakukan, kalau kita sampaikan kondisi ini dalam satu kata itu, saya menyebutnya uneven playing field. Jadi ada arena permainan yang memang tidak setara antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Perempuan sejak awal punya banyak persoalan ketika mau masuk ke partai politik. Kebijakan kuota itu kan lebih banyak sebenarnya digunakan oleh partai untuk melanggengkan kepentingan mereka sebenarnya gitu ya. Mereka memperlakukan kebijakan afirmatif sebagai syarat pencalonan, tetapi apa yang terjadi ketika perempuan direkrut di dalam partai politik, mereka ditinggalkan gitu ya. Jadi harus berjuang sendiri gitu. Padahal tadi kan ada persoalan ya secara kultur, modal ekonomi, jejaring gitu ya, penguasaan resources, akses dan lain sebagainya. Dan ini akhirnya membuat angkanya menjadi agak nggak imbang gitu ya, antara pencalonan yang relatif banyak tadi ya angkanya, tetapi keterpilihannya rendah. Studi terakhir saja yang dilakukan oleh Puskapol, Mas Arief dan Mas Hadar, 40% perempuan yang terpilih di pemilu 2019 gitu ya, ternyata mereka yang memiliki hubungan kekerabatan. Jadi ini yang tadi saya bilang, melanggengkan kepentingan partai politik gitu ya, partai politik yang praktiknya sangat dinastik. Jadi arena pencalonannya dipersempit, seolah-olah kan demokratis nih, ya kan, publik bisa memilih langsung tanpa melihat nomor urut. Tetapi partai menguncinya itu mempersempit ruang kontestasinya di internal mereka. Itu baru sampai tahap pencalonan. Pada saat pemilu, perempuan juga dihadapkan pada tantangan yang luar biasa kan, karena tadi keterbatasan resources, akses dan sumber daya. Jadi studi Puskapol juga memperlihatkan misalnya politisi perempuan yang punya kecenderungan lebih tinggi untuk terpilih adalah mereka yang punya hubungan kekerabatan, mereka yang punya modal ekonomi yang cukup, pengusaha misalnya gitu ya, atau mereka yang punya popularitas. Beberapa calon itu juga kandidat itu merasa bahwa afirmasi itu nggak terlalu menolong buat mereka. Kadang-kadang kita juga, waduh, sebagai yang orang yang memperjuangkan ya, nggak penting toh gitu ya. Nggak penting ya. Karena tadi ada persoalan tuh, nah ada lagi masalahnya yang tadi Mas Arief bilang, kenapa sih penempatannya juga nggak strategis. Begitu mereka susah payah gitu ya masuk ke partai, kemudian masuk ke pemilu, begitu sampai di parlemen, ada upaya untuk mereduksi fungsi representasi mereka juga. Nah ini penyebabnya lagi-lagi partai. Jadi orang kan gini, orang berjuang sendirian ya, bisa dibilang mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri, mesin yang mereka buat sendiri untuk memenangkan pemilu. Begitu sampai di parlemen, mereka terkooptasi oleh partai. Mereka tidak leluasa karena pengambil keputusan tertinggi kan sebenarnya partai. Bagaimana partai menempatkan orang-orang gitu ya di pimpinan fraksi, di posisi strategis. Bagaimana misalnya partai sangat menentukan dalam pengambilan kebijakan di parlemen gitu. Nah ini yang akhirnya lagi-lagi arena permainan yang dihadapi oleh politisi perempuan di parlemen juga sama, nggak seimbang gitu.